Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah Sistem Basis Data kelas TI 20D1. Nah, saya pakai papan tulis dulu. T20D2 ya. D1 itu hari Jumat jam 8 malam. Di pertemuan kedua ini sekarang pertemuan kedua. Sekarang baru kita akan masuk ke pembuatan database. Masing-masing udah install basis data ya, aplikasi database-nya ya. Kemarin sudah saya tulis di grup WhatsApp masing-masing untuk install aplikasi basis data. Kalau belum ya nanti silakan diinstal. Karena insya Allah hari ini nanti akan ada tugas satu, langsung ada tugas satu ya. Hari ini ada tugas satu pembuatan database. Untuk materi silakan di-download di e-kampus atau di Boot, sudah saya upload. Saya buka dulu. Oke. Jadi tujuan perkuliahan ini sebenarnya adalah masing-masing saya harap udah bisa membuat udah bisa di luar kepala gitu ya. Sintak-sintak atau query SQL language, SQL, ada yang nyebut SQL data ya. SQL atau query language, sintak dasar dari database gitu. Dibagi menjadi beberapa, ada 4 ya. Ada DDL, data definition language, data manipulasi language, data komunikasi language, transaksi language. Paling enggak untuk membuat tabel, alter, drop, truncate, rename, select, update, insert, join, dan lain sebagainya, itu kalau ditanya, coba di sini ada tabel, buat tabel, isi data, update data, delete, itu bisa ya, dengan menggunakan SQL, tanpa buka buku. Minimal sih seperti itu. Saya harapnya seperti itu. Kenapa ya? Karena nggak susah-susah banget sih. Kalau dibiasakan, insya Allah mudah lah. Seperti itu. Sebelumnya saya jelaskan dulu, lanjutan dari kemarin, tentang database server ya. Jadi, kenapa ada yang namanya database server, ada yang namanya app server, atau web server gitu. Database server itu adalah aplikasi yang kita taruh di sana itu sebuah aplikasi database, manajemen database ya, database management server di BMS. Kenapa ada servernya, ada tulisan server? Karena nanti supaya database ini bisa diakses oleh komputer lain di dalam jaringan menggunakan protokol HTTP, port defaultnya 3306. Kalau MySQL, kalau web server itu untuk server set ya, aplikasi berbasis web gitu ya. Protokolnya 80, portnya 80. Kalau hanya kita yang make di komputer itu ya nggak perlu menggunakan database server atau app server ya. Kalau kita sendiri terus aplikasinya bukan aplikasi web, hanya aplikasi desktop biasa ya, database, aplikasi database sama kita user tanpa ada servernya. Kalau nggak dibutuhkan untuk diakses orang lain, hanya komputer kita sendiri. Tapi kan di zaman sekarang kebutuhannya itu data itu paling nggak harus bisa diakses di semua layar komputer ya, maksudnya di tempat lain dan lain sebagainya. Makanya dibutuhkan database server.
supaya bisa diakses dari komputer lain menggunakan jaringan, entah itu jaringan internet, intranet, gitu ya. Nah, yang biasa digunakan itu biasanya kalau Windows itu biasanya menggunakan SAM atau WAM ya. Kalau sistem operasinya Windows itu sebuah aplikasi yang terdiri dari kumpulan aplikasi server ya sebenarnya. Jadi Windows, kalau WAM itu Windows, untuk Windows maksudnya sistem operasi Windows, MySQL. Kalau sekarang sebenarnya ganti MariaDB, Apache untuk web servernya, PHP untuk bahasa pemrograman webnya, atau menggunakan SAM, XAMPP ya. P-nya itu kalau nggak salah Perl atau Python. P-nya ada 2. X-nya itu artinya apa? X-nya artinya cross. Artinya cross platform itu SAM ini ada yang versi Windows, Linux, sama macOS. MySQL, Apache, PHP, singkatannya. Terus kalau untuk laptopnya menggunakan macOS, namanya kalian bisa install MAM. macOS, MySQL, Apache, PHP. Kalau Linux menggunakan LAM. Linux, MySQL, Apache, PHP. Apakah kita bisa install sendiri-sendiri? Ya bisa. Ini built-in gitu ya. Jadi kalau satu aplikasi terdiri dari banyak macam ya. Jadi satu langsung. Biar nggak ribet. Kalau kita pengen install sendiri-sendiri ya bisa. Kalau di mata kuliah saya sebenarnya saya cuma butuh MySQL, nggak butuh yang lain. Jadi kalau pengen install MySQL aja nggak apa-apa. Atau MariaDB ya sebenarnya. Karena kita nggak menggunakan web server. Kenapa? Karena kita nanti nggak menggunakan browser, kita menggunakan command line terminalnya saja untuk membiasakan sintak SQL-nya. Nah ini logo-logonya biar tahu ya bentuknya. SAM, logonya seperti ini. WAM, MAM, LAM. Kalau di Linux kalau menggunakan Linux biasanya nggak menggunakan LAM ya, langsung aja karena biar ringan gitu ya. Kalau LAM ini kan jadi satu aplikasi, di sini juga kan ada PHP, Perl, Python. Kalau Python itu udah ada bawaan dari Linux. Perl juga. Jadi kadang kita cuma install Apache aja, MySQL aja gitu. Biar lebih ringan daripada install semuanya. Kalau nggak pengen install SAM, pengen install MySQL aja atau MariaDB aja, silakan buka website mariadb.com atau .org, kalian download, di situ udah ada instalasinya. Nah, sekarang yang dimaksud basis data itu apa sih? Kalau kita mengenal database basis data, ya kumpulan dari beberapa data ya. Contohnya, ya mungkin ini gambaran paling umum yang menggunakan Excel ya. Walaupun Excel itu bukan aplikasi database ya. Kalau yang aplikasi database dari Microsoft itu kan MS Access. Tapi gambaran umumnya seperti ini gitu. Jadi di situ ada tabel, ada nama tabelnya, ada field, ada record itu adalah isinya. Gambaran umumnya seperti ini. Nanti kita akan buat tabel seperti ini di database, tapi menggunakan command line. Terus apa yang dimaksud basis data? Suatu database management system atau DBMS terdiri dari kumpulan data yang saling berhubungan. Jadi DBMS itu apa? DBMS itu istilah untuk yang merujuk kepada sistem basis data ya, manajemen basis data. Kalau MySQL, MariaDB dan lain sebagainya itu aplikasi yang digunakan. Sama seperti web server. Web server itu untuk menjalankan sebuah server berbasis web. Aplikasi yang digunakan ada Apache, ada Nginx, ada Lake TTPD dan lain sebagainya. Produknya gitu. Jadi jangan kalau ditanya DBMS itu apa ya? DBMS terdiri dari sekumpulan data. Kalau aplikasi DBMS yang digunakan apa? Baru MySQL atau MariaDB. Tujuan dari DBMS apa? Yang paling utama adalah efisien dan convenient. Dalam manajemen data melibatkan banyak sumber informasi dan mekanisme. Jadi tujuannya ya supaya lebih efisien dalam menyimpan data. Komponen basis data atau apa saja yang membentuk sebuah basis data, kumpulan data itu
Pertama ada data, otomatis datanya. Data kan ada macam-macam ya. Kalau belajar statistik ada yang namanya data nominal, ordinal, rasio, dan lain sebagainya. Data angka, itu masuknya nanti ke tipe data juga. Umur itu kan bentuknya angka, gitu nanti kalau apa nama kan string gitu. Nanti kita juga bahas tipe data juga dalam pembuatan basis data. Terus ada hardware, perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem, ada software, perangkat lunaknya, sama user atau pemakai sistemnya. Kemudian yang pertama data. Data disimpan secara terintegrasi, data dapat dipakai secara bersama-sama. Ini ciri-ciri datanya. Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundans. Nah, ini yang paling penting. Tujuan dari pembuatan aplikasi database itu jangan sampai kita menyimpan data yang sama atau rangkap. Itu akan fatal ya. Contoh saja, soalnya kita punya buku utang gitu ya. Buku utang, tapi rangkap buku utangnya gitu ya. Buku utang 1 sama buku utang 2. Kan akan membingungkan ya. Ternyata di catatan buku A, Budi sudah lunas. Di catatan buku B, Budi belum lunas. Nah, ini kan akan membingungkan mana yang benar itu. Dalam pembuatan basis data juga seperti itu. Nggak boleh ada yang data yang sama. Maksudnya menyimpan data di dua tabel yang berbeda. Redundancy. Nanti akan membingungkan mana data yang valid gitu. Yang benar yang mana. Nah, itu harus dihindari untuk menyimpan dua data yang sama. Gambaran umumnya seperti inilah. Semuanya saya di sini ada tabel karyawan. Di sini ada nama gitu ya. Terus kalau kita lihat di sini ada sheet baru foto karyawan. Terus di foto karyawan itu ada nama juga dengan data yang berbeda. Itu nggak boleh ya. Harusnya data foto nama karyawan di sheet tabel foto karyawan sama data karyawan itu harusnya ngambil dari nama di sini. Jangan buat tabel baru field baru dengan nama baru. Karena nanti kalau ada yang keliru atau ada yang salah, kita bingung. Yang benar itu nama yang di data karyawan atau nama yang di foto karyawan. Paham maksudnya ya? Ngerti maksudnya ya? Coba. Kadang karena saya sering berkali-kali menemukan mahasiswa yang buat tabel sama di dua tabel yang berbeda gitu. Desain database. Ketika sidang skripsi atau sidang KKP itu masih ada yang nyimpen data yang sama. Saya kasih gambaran seperti ini. Ini namanya rancangan database seperti ini, rancangan tabel. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Gambarnya kelihatan ya? Ini nanti kalian akan belajar kalau di mata kuliah ini mungkin belum ya. Maksudnya ini masuk ke perancangan. Itu nanti ada mata kuliahnya sendiri ya, perancangan database. Ya mungkin nanti di akhir saya kasih sekilas ya. Karena sekarang untuk buat tabel dulu aja, untuk perancangannya nanti. Tapi kadang mahasiswa itu masih salah. Ini perancangan. Di sini ada supplier ya, tabel supplier. Di sini ada nama supplier. Terus di sini kan ada barang gitu ya. Barang kan otomatis ada suppliernya. Terus dia nulis di sini nama supplier lagi. Itu nggak boleh. Berarti ada dua data yang tersimpan dengan sama gitu. Di sini ada nama supplier, di tabel barang juga ada nama supplier juga. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan dua redundansi, ada dua sama nama supplier ini. Nanti kalau ada perbedaan nama supplier itu yang mana yang benar ini. Jadi yang boleh sama itu adalah nanti ID-nya saja, ID supplier. Nanti dimunculkan di sini adalah ID supplier. Jadi untuk relasinya disebut. Makanya disebut DBMS, Database Management System, data relasional ya, berelasi atau berhubungan. Yang dihubungkan adalah ID-nya saja. Jadi kalau butuh nama supplier di transaksi, ya kita hubungkan dulu dari ID supplier ke ID supplier di sini, ID barang, di ID barang di sini.
Nanti ada istilahnya join tabel. Jadi nggak boleh buat apa namanya data redundansi, menyimpan data yang sama, muncul 2 kali. Kecuali dia adalah primary key atau ID. Nanti saya jelaskan primary key itu apa. Terus komponen yang selanjutnya itu adalah hardware. Hardware ya perangkat kelas ya. Saya kira ini semuanya juga tahu perangkat kelas itu apa saja ya. Ada hard disk, USB, SSD, peralatan input, peralatan penyimpanan, sama peralatan komunikasi data. Ethernet card, modem, dan lain sebagainya. Terus ada software ya DBMS-nya, database management system-nya, yang menangani akses terhadap aplikasi. Terus user itu ada istilahnya DBA administrator, yaitu orang yang bertugas dalam mengelola sistem database secara keseluruhan. Terus programmer itu yang bertugas membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dan di sini ada database, aplikasi database-nya ya, DB, bahasanya SQL. Ini ada aplikasi berbasis web, aplikasi desktop, aplikasi Android juga. Aplikasi atau sistem ini kan menggunakan bahasa pemrograman macam-macam ya. Nah, ini kan harus dihubungkan. Kalau yang handle database itu namanya database administrator, yang aplikasi ya programmernya. Jadi ya, programmernya nanti yang menghubungkan dari aplikasi ke database. Orang yang mengakses database melalui terminal menggunakan query language atau program aplikasi. Terus ada end user atau pengguna. End user atau pengguna adalah yang mengakses aplikasi. Dia nggak paham apapun tentang aplikasi dan DB. Yang penting dia mengakses aplikasi berjalan dengan baik. Istilah-istilah dasar dalam database ya. Ini yang harus kalian ingat. Nanti mungkin saya akan sebut berkali-kali ya. Jadi harus ngerti entitas. Entitas itu kayak objek gitu ya. Kalau dalam mata kuliah pemrograman berbasis objek oriented programming, entitas itu ya objek. Contohnya pegawai, mobil, nilai, dan sebagainya. Tapi kalau dalam basis data, sebenarnya merujuk ke dalam sebuah tabel ya, nama tabelnya. Tabel mahasiswa, tabel pegawai, tabel mata kuliah, dan lain sebagainya. Disebut juga entitas. Terus ada atribut. Atribut itu ya yang mengikuti entitas. Kalau di dalam tabel, atribut itu field sama dengan field, yaitu yang data-data yang di atas, yang tabel bagian atas. Sama dengan field. Record itu isinya. Gambarannya seperti ini. Entitasnya itu mahasiswa mempunyai nomor KTP, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin gitu ya. Ini field atau record atau atributnya, recordnya ya nomor KTP-nya 1234, nama Budi gitu ya, itu record. Alamat Bekasi, tanggal lahir sekian, itu record. Atribut itu field atau yang bagian atas itu entitas itu tabel. Gambarannya seperti itu. Kalau contoh yang di ini ya, di sini kalian bisa lihat, di sini ada barang itu entitas. Barang itu entitas. Terus yang ngikutin di bawahnya ini adalah atribut atau field. Isinya belum ada, ini cuma rancangan yang belum diisi. Barang, transaksi, pembayaran, pembeli, supplier itu entitas. Ini atribut. Baru nanti kalau recordnya adalah isinya. Di suppliernya 1, 2, 3, sekian gitu. Nah, ini gambaran umum, contoh sederhana sebuah sistem yang sudah dalam bentuk aplikasi ya. Contohnya database mahasiswa atau aplikasi mahasiswa, penyimpanan data mahasiswa. Di sini ini adalah entitasnya database. Kalau ini adalah filter itu untuk searching atau untuk filter bahasa Indonesianya apa? Menyaring. Urutkan berdasarkan ini, urutkan nama, angkatan, jenis kelamin. Ini belum ada sert ya, biasanya ada sert juga. Ini baru atributnya, name, nama, jenis, tanggal lahir, alamat, tahun masuk, baru datanya atau recordnya. Nah, minimal
Saya harap nanti mungkin di project UAS-nya masing-masing udah bisa buat menampilkan data seperti ini. Kalau ini kelihatannya baru menampilkan. Kalau kita membuat aplikasi, paling nggak harus bisa CRUD ya, CRUD, istilahnya truth gitu. CRUD itu apa? Pertama C-nya itu create itu kita bisa insert data baru. Di sini belum ada menu insert data baru. Pertama kita harus bisa buat insert data baru menggunakan aplikasi ini. Terus read itu artinya bisa membaca, menampilkan data ini dari database. U artinya update, artinya kita bisa update atau merubah. Soalnya di sini tanggal lahirnya Tegal gitu, kita rubah ke Bekasi. Kita sistem itu udah bisa update, terus dia-nya delete. Kita juga bisa delete atau semana ada data yang ingin kita delete, kita klik terus delete itu kita hapus. Jadi minimal seperti itu. Menampilkan data, insert data, update data, sama delete data. Itu saja. Nah, istilah-istilah dasar di dalam database ada yang pertama adalah primary key. Primary key itu apa? Primary key adalah yang jadi titik acuan. Tadi sudah saya sebutkan ya, ID. Kalau kita jadikan acuannya adalah nama, kenapa kita nggak menjadikan acuannya adalah nama? Kalau kita menjadikan acuannya nama, kan nama kemungkinan ada yang sama. Gitu. Dan saya pengen merubah umur mahasiswa yang namanya Tuti gitu. Karena agak susah, ternyata Tutinya ada 2. Nah, mana yang harus dirubah kan nggak bisa. Harus yang dijadikan acuan adalah primary key itu adalah yang unik atau berbeda tiap orang. Bisa NIM, bisa ID, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan data, itu kita nggak bingung gitu ya. Lakukan perubahan data untuk yang NIM-nya sekian, itu kan lebih mudah daripada perubahan data yang namanya Tuti atau Budi kan siapa tahu ada banyak yang namanya sama gitu. Seperti itu. Nah, nanti primary key ini boleh muncul di tabel lain. Nanti sebutannya foreign key. Supaya untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Terus ada secondary key. Secondary key itu selain primary key, ada nama, umur, dan lain sebagainya. Nah, ini foreign key. Foreign key adalah, di sini ada ID dosen, terus nama dosen, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, dosen itu kan mengajar mata kuliah. Dosen A ini ngajar mata kuliah apa? Nah, kita hubungkan di tabel mata kuliah. Di mata kuliah, nama mata kuliah, jenis mata kuliah juga. Jadi akan ketahuan jika ID dosen, ini ada dosen di bawah, ID dosen 1, nama mata kuliahnya matematika gitu. Jadi artinya dosen 1 ini ngajar mata kuliahnya matematika. Nggak boleh di sini nanti ada nama dosen lagi. Nanti otomatis kita akan menyimpan nama dosen 2. Jadi kita akan bingung nama dosen yang benar yang mana kalau terjadi perbedaan nih. Di sini namanya Budi, di sini namanya Tuti gitu kan. Ini yang benar yang mana? Tergambar nggak? Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Hah? Masa paham? Karena ini dasar ini aja masih ada yang salah. Berkali-kali saya menemukan masih ada yang salah. Bahkan mahasiswa yang saya ajar dan saya ingatkan berkali-kali masih ada yang salah. Gambarannya seperti ini ya. Tadi dosen ya. Ada tabel dosen. Di sini tabel dosen. Ntar saya perbesar dulu ya, kelihatan ya. Di sini ada ID, ada nama, tanggal lahir. Terus di sini ada mata kuliah, ada tabel mata kuliah. Nyimpan untuk menyimpan mata kuliah, ID mata kuliah, nama mata kuliah. Ini ID dosen 1, 2 gitu ya. Budi 1, Budi 2. Tanggal lahir, saya ngasal gitu ya. Semua saya pengen nyimpan data
apa namanya, tabel dosen ini nama Budi, dia ngajar mata kuliah apa gitu ya. Ini ada tabel mata kuliah, nama mata kuliah matematika. Nah, semuanya saya pengen mengetahui tabel dosen Budi ini ngajar mata kuliahnya matematika. Di sini ada mata kuliah gitu. Ada nama mata kuliah kayak gini. Terus sini ada matematika. Ini nggak boleh ya. Nah, kalau di database nggak boleh. Karena saya menyimpan data nama mata kuliah itu 2 kali, di sini sama di sini. Kalau saya nulis di sini MTK, terus di sini matematika kan akan jadi membingungkan. Yang benar itu MTK atau matematika gitu. Jadi kalau kita pengen ngedit, terus ngedit yang mana gitu. Jadi untuk menghubungkan mata kuliah ke dosen ini, yang kita simpan di sini adalah ID matkul. Jadi ID matkulnya adalah 1. Jadi otomatis ini ngajar ID matkul 1 artinya matematika. Kalau ini diganti apapun, dia nggak berubah. Boleh seperti ini, boleh di dosennya muncul di sini. Bahwa mata kuliah ini diampu oleh dosen Budi edi 1. Nggak boleh kita nyimpan di sini namanya. Karena nanti akan kita menyimpan nama dosen 2 kali. Dan itu redundansi, nggak boleh. Gambarannya seperti itu. Nah, ini intinya adalah relasinya di sini. Jadi relasinya adalah kita menghubungkan ID-nya seperti ini. Yang boleh muncul di tabel lain itu primary key atau ID. Nggak boleh nama atau field lain. Karena saya buka contoh laporan KKP yang seperti ini. Saya berkali-kali menemukan desain yang seperti itu. Karena harusnya udah ngikutin mata kuliah bahas data dan saya ingatkan berkali-kali masih ada. Harusnya kan nggak terjadi gitu. Nah, seperti ini. Ini ada kelihatan ini ada file data barang ya. Ini ada ID barang, nama barang, jenis barang, harga barang, supplier gitu kan. Di sini disebutkan file data supplier, di sini ada nama supplier juga berkali. Harusnya yang di sini adalah ID supplier, bukan nama supplier. Nah, di sini ada jumlah barang. Di sini juga ada jumlah barang. Di nomor 7 ada nama supplier, tidak boleh karena ya. Seperti ini. File data purchase order. Di sini ada nama supplier, ada nama barang. Padahal nama barang itu kita sudah nyimpan di tabel barang. Ini nggak boleh. Otomatis nanti akan menyimpan 2 data yang sama. Harusnya yang muncul di sini adalah ID barang. Sekarang masuk ke SQL. Jadi apa sih kepanjangan SQL itu? Kepanjangannya adalah struktur query language. Tujuannya adalah untuk membuat database. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi macam-macam yang masih relasional ya, entah itu MS Access, DB2, SQL Server, Oracle, MySQL, itu standarnya emang tetap menggunakan query language SQL. Sama, gitu, secara umum masih sama. Sekarang contoh desain database seperti ini. Ini ada tabel mahasiswa, nama mahasiswa kelas, gitu. Nama mahasiswa kelas. Jadi kelasnya harusnya bisa dibuat tabel juga sih sebenarnya. Terus fakultas. Nah, ini kita nggak nyimpen nama fakultasnya di sini, tapi yang kita simpan adalah kodenya, kode fakultas, baru di sini nama fakultas. Tabel mahasiswa punya nilai, dia merujuk ke tabel nilai. Nilai merujuk ke tabel mata kuliah. Gambaran umumnya seperti ini.
Jadi kita nggak menyimpan di sini nama fakultas Acong, di sini sistem informasi, nanti Sitorus sistem informasi. Nanti kita akan menyimpan berkali-kali sistem informasi. Kalau seperti ini kan lebih mudah dibaca, lebih enak. Jadi sistem informasi satu, kodenya yang muncul berkali-kali. Jadi kalau kita ingin merubah nama sistem informasi, kita hanya merubah satu file aja. Seperti itu. Contoh desain database. Sekarang pengenalan MariaDB. Jadi yang kita gunakan sebenarnya adalah MariaDB, walaupun nanti saya mungkin menyebutnya MySQL ya, karena sudah terbiasa dari dulu. Dan orang-orang juga seperti itu, nyebutnya juga MySQL. Karena kalau di server-server juga sebenarnya masih MySQL sih. Formatnya masih sama gitu. Walaupun kalau SAM sekarang menggunakan MariaDB. MariaDB merupakan database server yang bersifat open source, multiplatform, dan berbasis database relasional. Artinya database yang saling berelasi, saling terhubung. Apakah ada database yang tidak berelasi? Ada. Nanti ada sebenarnya itu kalau sudah paham relasional, kadang di beberapa kondisi database relasional itu malah bikin lebih lambat gitu ya untuk menampilkan data. Akhirnya ada yang nanti buat database tapi tidak berelasi. Tujuannya hanya untuk supaya lebih cepat. Nah, di DL itu data definition language ada create database, create table, drop table, sama alter table. Create itu yang buat database, buat tabel, drop itu delete, alter itu edit. Nah, yang perlu diingat dalam satu DBMS itu terdiri dari banyak database. DB, di dalam satu server itu bisa terdiri dari banyak database. Dalam satu database itu terdiri dari banyak tabel. Strukturnya seperti ini. Dalam tabel nanti ada field, dalam field nanti ada record-record. Gambaran umumnya, jadi jangan lupa, jangan bingung atau kelewat, nggak bisa bedain di database dan tabel. Sekarang baru kita mulai untuk masuk ke MariaDB. Yang pertama, saya nggak menggunakan php-admin, tapi menggunakan command prompt atau terminal. Jadi kalau bisa belajar dulu tentang apa itu terminal. Jadi dulu itu komputer itu kan nggak ada tampilan interface-nya ya. Nggak ada GUI-nya, nggak ada graphical user interface-nya. Semuanya teks seperti ini gitu. Jadi nanti kita akan menggunakan command prompt seperti ini untuk membuat database, ngolah database, dan lain sebagainya. Supaya kita terbiasa atau hafal kodenya. Cara masuk ke dalam MariaDB atau MySQL bagaimana? Pertama kita buka command prompt, caranya ketik Windows, tulis cmd, atau command prompt, nanti akan muncul. Nah, defaultnya warna hitam ya, jadi silakan ganti warna putih supaya bisa dibaca. Kalau kita lihat di sini ada tulisan C user DUI aja, artinya ini berada di C user DUI aja, berada di sini, gitu ya. Jadi dulu itu komputer yang pertama masih belum ada GUI atau Explorer gitu, tampilan komputer ya seperti ini, dari membuat tabel, membuat folder, lihat data, dan lain sebagainya. Kalau saya pengen lihat isinya data, kita tulisan dir, kalau di Linux menggunakan list gitu. Kalau di sini ada folder download, favorit, link, OneDrive, Oracle, titel, dan lain sebagainya. Kalau saya pengen buat folder, mkdir, make directory, panjangannya, disingkat mkdir. Saya buat folder, namanya buat folder gitu. Nah, artinya saya make directory buat folder. Nanti akan muncul di dalam Explorer di sini. Kita lihat adakah folder buat folder? Ada ini ya. Ini buat folder. Untuk masuk kalau kita pengen masuk ke dalam buat folder kan, kalau dengan user ada mouse seperti ini kan tinggal klik aja ya. Tapi orang dulu sebelum ada seperti itu, ya seperti ini. Jadi masuk ke dalam folder, buat folder, kita tulis cd, change folder, tulis nama foldernya, buat folder. Nah, kita berada di buat folder. Jadi dulu seperti itu. Kenapa? Akhirnya
Dulu pertama kali yang mengenalkan MOS itu Steve Jobs ya, tahun 80-an. Supaya apa? Supaya orang awam bisa menggunakan komputer. Dulu yang bisa menggunakan komputer yang hanya orang IT aja yang paham sintak-sintak komputer. Tapi kan nggak semuanya susah untuk memahami, akhirnya dibuat Explorer. Ada taskbar, ada Windows, dan orang tinggal klik-klik saja gitu ya. Sama seperti menggunakan PHP admin, tinggal klik-klik saja. Aslinya yang sedang berjalan itu adalah komen-komen seperti ini. Ketika kita ngeklik, itu kita melakukan perintah sesuatu. Gitu. Oke, saya harap sih semuanya mempelajari tentang ini, namanya base comment ya. Apa ya, base comment prompt gitu ya. Cara membuat folder, buka file, dan lain sebagainya itu seperti itu. Nah, untuk masuk ke dalam MariaDB itu bagaimana? Kita harus masuk ke dalam folder bin, yaitu berada di sum, MySQL, bin ya. Kalau sum-nya kalian taruh di C, berarti C, sum, MySQL, bin. Kalau sum-nya ketika instalasi kalian taruh di partisi lain, D ya, sum, partisi D, sum, MySQL, bin. Kalau default-nya ya di C ya. Kita harus berada di folder bin dulu. Maksudnya folder bin itu di C, terus sum, exam pp, karena saya menggunakan sum, terus ke MySQL, terus ke bin. Nah, untuk menjalankan MariaDB atau MySQL, kita harus berada di sini dulu. Caranya bagaimana? Ada banyak cara sebenarnya. Kalau saya sederhananya, kita harus ke C dulu. Ini kan ada di user DUI. Kita mundur change directory, ketik 2, miring 2. Nah, ini berada di C, di partisi C, terus baru kita menuju ke folder sum, cd sum, change directory, MySQL, garis miring bin. Nah, dari sini baru kita bisa masuk ke MariaDB. Cara masuknya, sintaknya adalah tulis MySQL, sintaknya masih MySQL ya. Min U itu artinya adalah kita sebutkan usernya. Usernya defaultnya adalah root, min U user root, terus min P itu passwordnya. Min P itu artinya kita setelah itu akan diminta untuk memasukkan password. Nah, password kalau default di sum itu nggak ada, passwordnya kosong ya, jadi kita enter saja. Nanti akan diminta memasukkan password, enter password. Kalau ada passwordnya, kalian tulis passwordnya, walaupun nanti nggak akan muncul di sini ya passwordnya. Itu karena untuk keamanan, kalian tulis itu nggak akan muncul di sini, akan tetap seperti ini. Kalau ada passwordnya di MySQL kalian. Kalau nggak ada, langsung klik enter saja. Nah, ada informasi error, can connect to MySQL server. Artinya apa? Karena kita, kalau dari bahasanya can connect, ya kita tidak bisa connect to MySQL server on localhost. Kenapa? Karena kita belum mengaktifkan SQL-nya, MySQL-nya ya, database-nya. Cara mengaktifkannya ya, kita klik sum. Kalau di Linux mungkin auto start ya, kalau kita install apa namanya, MySQL. Kalau Windows kita aktifkan dulu. Di sini ada MySQL. Kita klik start. Nanti kalau sudah muncul portnya nih 3306 sudah aktif. Nah, baru kita tulis lagi MySQL min U root min P, enter password kosong. Nah, welcome nanti akan, kalau berhasil ya, tulisannya seperti welcome to MariaDB monitor. Artinya kita sudah masuk ke dalam MariaDB. Di sini ada tulisannya MariaDB. Kita sudah berada di dalam aplikasi MariaDB. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Mirip seperti terminal di Linux. Ya, sama. Saran saya sih, kalau mahasiswa IT, mahasiswa informatika ya, harus paham terminal di Linux ya, harus ya kalau bisa pakai Linux, entah itu dual boot dulu, Windows sama Linux, paling nggak kalian paham sintak-sintak di Linux, aplikasi di Linux dan lain sebagainya. Karena itu sangat penting. Kenapa programmer
Kenapa programmer kebanyakan pakai Linux atau pakai macOS? Karena perbedaannya sama Windows, Windows itu tidak kayak sensitif ya. Kalau dalam pembuatan developer, pembuatan aplikasi, membuat aplikasi, kalau kita buat di developernya atau apa pembuatannya kita di Windows, kita buat variabel, contohnya variabel admin gitu ya, A-nya besar, terus di variabel lain kita pakai A kecil, itu dianggap sama di Windows. Dia nggak kayak sensitif, jadi nggak akan error. Jadi ketika kita terbiasa ngoding di Windows, biasanya pemrograman web ya, di Windows, terus kita mengabaikan huruf besar, huruf kecil, itu nggak akan error, nggak akan terjadi error. Tapi ketika nanti web itu atau aplikasi tersebut diupload di server, dan server itu kan 90% Linux, nanti akan terjadi error. Ketika kita huruf besar terus huruf kecil, nanti admin yang kecil ini undefined, nggak terbaca. Nah, nanti akan muncul error dan harus perbaikan lumayan banyak. Ya, solusinya ya menggunakan Linux atau membiasakan untuk jangan mengabaikan huruf besar, huruf kecil walaupun menggunakan Windows gitu. Seperti itu. Di sisi lain juga karena untuk membiasakan menggunakan Linux ya, karena sebagian besar server menggunakan Linux, jadi nanti kalau kita butuh deployment di server, kita nggak bingung gitu ya, nggak tahu lah caranya bagaimana masuk folder dan lain sebagainya. Oke, jadi pertama silakan, yang pertama adalah saya sarankan sih ganti dulu comment prompt-nya masing-masing ke warna putih aja ya, biar kelihatan dibaca. Teksnya diganti, jadi kalian klik properties, screen text-nya diganti warna putih, screen background-nya diganti, screen text-nya warna hitam, screen background-nya warna putih. Setelah itu close dulu, baru dibuka lagi comment prompt-nya, baru akan berubah. Oke. Nah, kalau sudah masuk, langkah pertama ini materi kita adalah membuat database dulu. Kalau sudah masuk adalah membuat database dulu. Tadi mana? Nah, ini sudah masuk, kita buat database dulu. Contohnya saya akan buat database pegawai. Sintaknya apa? Create database pegawai. Di sini akan muncul error. Jadi kalau ketemu error itu nggak usah bingung atau khawatir ya. Dibaca saja errornya. Can create database pegawai, database exist. Artinya apa? Kalau nggak paham ya dicari di Google Translate sih. Harusnya mudah ya. Tidak bisa membuat database pegawai karena database pegawai sudah ada. Nama database pegawai itu sudah ada. Karena saya sebelumnya kan sudah ngajar di 20D1 ya. Jadi saya sudah buat database pegawai. Supaya nggak seperti ini, kita lihat dulu di dalam database kita itu ada database apa saja. So, menggunakan so database, ses pakai S. Nah, di sini so database, di sini ada banyak database. Di sini sudah ada pegawai sama pegawai 2. Tadi saya nggak bisa buat lagi database dengan nama pegawai dan pegawai 2. Jadi kalau saya pengen buat database, ya kita buat dengan nama baru, create database pegawai 3. Nah, berhasil. Kalau sudah, kita masuk ke dalam database tersebut. Cara masuknya menggunakan use pegawai 3. Nah, nanti ada tulisannya database change, artinya kita sudah masuk ke dalam database pegawai 3. Ada tulisannya di sini ya, pegawai 3. Kalau kita tulis, terus saya pengen lihat isinya di dalam database itu ada tabel apa saja, sama seperti tadi, so tables. Syntax error. Nah, so tables
empty set artinya masih kosong, belum ada tabelnya. Kalau saya pengen hapus, kalau pengen keluar, exit. Nah, pada tulisan B, kita keluar berada di sum MySQL bin lagi. Kalau pengen masuk lagi, MySQL min urut, enter password, masuk lagi. Hapus database, drop database pegawai 3. Nah, database pegawai 3 terhapus menggunakan perintah drop. Buktinya, kalau pengen buktinya kita show database. Nah, pegawai 3-nya nggak ada ya, tinggal pegawai 1, pegawai sama pegawai 2. Oke. Nah, sekarang tugasnya nggak banyak, mudah saja. Jadi pelan-pelan dulu. Masuk tugas 1, masuk ke dalam MySQL dan Command Prompt masing-masing, buat database, nama diikuti dengan name ya. Namanya nggak usah nama lengkap, nama panggilan aja, diikuti underscore name. Setelah itu masuk ke database yang telah dibuat, terus jelaskan perbedaan database dan tabel. Itu saja. Saya kira cuma 10 menit, 5 menit selesai tugasnya. Pak, kalau misalnya kita bikin database di HMD, terus mau lihat tampilan visualnya nanti bakalan muncul di mana, Pak? Oh. Cara melihat visualnya ya ada namanya PHP-MyAdmin ya. PHP-MyAdmin itu sama seperti PHP-MyAdmin itu alat bantu, sama seperti kalau kita, ini kan kayak command prompt, bentar. Ini kan user dui aja buat folder ya. Jadi saya berada di sini. Kalau saya klik dir, isinya kosong ya. Untuk melihat tampilan ini biar lebih mudah untuk orang awam, ya pakai Explorer. User, C, user, dui aja buat folder. Ini untuk alat bantu orang awam biar lebih mudah visualnya. Tapi kalau, nah untuk MySQL, untuk menampilkan visualnya ya menggunakan PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin itu untuk mempermudah. Tapi untuk orang yang sudah paham basic ya, sama seperti ketika kalian belajar matematika, nggak mungkin ketika belajar matematika di SD langsung dikasih kalkulator. Walaupun kalkulator kan mempermudah, tapi kan nggak boleh kalau matematika di SD menggunakan kalkulator. Kenapa? Ya karena belum paham basicnya. Harus paham dulu basicnya. Nanti ketika SMA baru boleh menggunakan kalkulator ya. Apalagi ketika kuliah kan kadang kuliah kalkulus kan dibolehkan membawa kalkulator ya. Kenapa? Karena dianggap paham basicnya. Yang penting adalah hitung-hitungannya, rumusnya ngerti ya. Nah kalau database itu menggunakan PHP-MyAdmin. Nah, PHP-MyAdmin itu visualnya menggunakan browser. Jadi butuh web server. Jadi untuk menggunakan browser, web server, jadi kita harus mengaktifkan Apache web servernya. Kalau sudah aktif, ya kita tinggal klik localhost. Localhost itu artinya komputer host kita. Kita pilih PHP-MyAdmin. Nah, kalau menggunakan PHP-MyAdmin, kita nggak perlu ngetik apapun, mau ngapus, buat tabel, join, dan kalau join tetap ada perlu ngetik. Nah, ini untuk alat bantu orang saja. Di sini nama database-nya ada di sini. Kalau kita pengen buat basis data ya tinggal buat dari data, tinggal klik. Kalau pengen hapus ya tinggal hapus, insert tinggal insert ya. Nggak ada nulis sama sekali. Tapi ini hanya alat bantu. Kalau sudah paham basicnya. Di mata kuliah ini saya nggak menggunakan PHP-MyAdmin, jadi makanya saya nggak mengaktifkan Apache. Saya cukup mengaktifkan MySQL. Jadi semuanya kita lakukan di command prompt. Kenapa? Ya karena ini masih belajar basic. Sama seperti anak SD yang belajar matematika, nggak bisa langsung dikasih kalkulator ketika kelas masih SD. Kenapa ya? Karena untuk hitung dasarnya dulu biar ngerti, baru kalau sudah lanjut dibolehkan. Seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada?
Kalau sudah, nanti tugasnya dikerjakan, terus laporannya di screenshot. Tadi diingat ya, diganti warna putih biar saya mudah baca. Terus screenshotnya, kalau bisa, yang di screenshot itu jangan satu monitor penuh ya, tapi cukup comment prompt-nya aja. Terus jangan kecil, ada yang screenshot kayak gini, tapi seperti ini gitu ya. Apa namanya, teksnya kecil. Kalau kayak gini nggak kelihatan kadang kalau ditaruh di Word ya. Kalau bisa diperbesar dulu, biar saya lebih mudah bacanya. Teksnya diperbesar, yang di screenshot ini aja. Pakai Ctrl, Alt, print screen, kita buka Word. Paste, nah langsung jadi. Nggak perlu screenshot susah-susah ya. Jadi klik aja ini, perbesar dulu teksnya, pakai Ctrl, Alt, print screen. Terus habis itu tinggal dipaste di Word. Link pengumpulannya ada di website, atau silakan cek di booth ya. Pengumpulan tugasnya kapan? Terakhir sampai kapan? Sudah saya jelaskan di pertemuan pertama ya. Terakhir pengumpulan itu sebelum UTS. Ya. Tetapi kalau lewat seminggu, poinnya berkurang 5 poin. Jadi yang mengumpulkan lebih dulu sama yang terakhir lewat itu beda poinnya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bentar. Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap sudah jelas ya. Jadi nanti minggu depan, sekarang buat database, minggu depan buat tabel, minggu depan lagi pilih studi kasus, minggu depannya lagi buat tabel-tabelnya, relasinya, insert data, mungkin habis itu join, habis itu kita buat trigger, buat view, masalah export, backup, masalah keamanan, ganti password, user. Jadi nanti di akhir project UAS-nya udah bisa membuat sistem, menampilkan data, edit, update, delete, bukan dari command prompt, tapi dari browser, gitu. Menggunakan bahasa pemrograman entah itu PHP, JavaScript, Python, dan lain sebagainya. Jadi kita akan buat seperti PHP MyAdmin gitu ya. Jadi sistem seperti itu bisa edit, update, delete. Ya, otomatis udah jadi sebuah sistem sederhana. Tinggal nanti dikembangkan untuk buat sistem informasi atau aplikasi dan lain sebagainya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan perkuliahan saya hari ini. Silakan dikerjakan. Saya kira nggak susah. Saya juga semua tugas yang saya kasih itu kebanyakan sudah saya kasih contoh dan saya kerjakan juga. Jadi harusnya nggak ada masalah kelewat atau susah dan lain sebagainya. Kayak nggak ngerjain otomatis emang karena menganggap bahwa perkuliahan ini bukan prioritasnya gitu ya. Jadi masalahnya bukan di saya. Mungkin kalian punya prioritas lain yang lebih penting, jadi ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.